Bapak Ibu, sahabat operator seluruh Nusantara, kembali lagi berjumpa dengan channel saya di sini. Masih membahas mengenai Sapras Bapak Ibu. Ya, barangkali Bapak Ibu ada yang mengalami hal yang seperti yang saya alami, di mana di standar Sapras Bapak Ibu bisa cek. Ini ada bagian yang putih-putih. Yang putih-putih ini adalah Sapras yang sudah Bapak Ibu input. Itu ruang teori kelas jumlahnya sekian, ruang perpustakaan jumlahnya sekian, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu silakan cek apakah sudah sesuai standar Sapras ini dengan keadaan real di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kalau yang saya alami, ini ruang perpustakaan, sebenarnya itu bangunannya hanya ada satu bangunan perpustakaan, tetapi di sini jumlahnya terbaca 2. Kemudian sama juga ruang guru, sebenarnya hanya ada satu bangunan ruang guru, tapi di sini terbaca 2. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Barangkali Bapak Ibu ada yang mengikuti channel saya ini, yang dimana cara input Sapras bangunan dan ruang di Dapodik agar sesuai jumlah real di sekolah. Nah, barangkali Bapak Ibu yang mengikuti channel ini, mungkin ketika ngecek di standar Sapras tadi juga mengalami hal yang sama. Bapak Ibu tenang saja, nanti Bapak Ibu tinggal ikuti video yang akan saya buat ini, cara merevisinya. Nah, saya buat video ini dulu karena saya yakin di sekolah Bapak Ibu banyak juga yang sebelumnya menginput jumlah bangunan Dapodik itu hanya ada satu. Sebenarnya kondisi realnya kan di sekolah itu ada bangunan pasti lebih daripada satu. Balik lagi ke Dapodiknya Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya sekarang untuk merevisinya ini? Nah, ruang perpustakaan terbaca 2, ruang guru terbaca 2. Oke, saya akan langsung ke menu Saprasnya. Dan klik tanah dan bangunan. Ini Bapak Ibu klik dulu bagian tanah ya, biar bisa nanti klik di bagian bangunan. Oke, ini kan sebelumnya saya sudah input jumlah bangunan itu sudah pas, yaitu ada 6 bangunan, bangunan 1 sampai bangunan 6. Dan langsung ke menu ruang yang tadi mengalami masalah kan ruang capsek atau ruang guru. Dimana bangunannya itu silakan nanti Bapak Ibu koordinasi dengan Saprasnya. Bangunan itu sebenarnya bangunan untuk ruang capsek apa ruang guru. Kalau di sekolah kami satu bangunan itu sebenarnya ruang guru, tapi digunakan untuk ruang capsek juga. Sehingga sebelumnya kan saya input di bangunan 5 itu ada 2, yaitu jenis prasarannya ruang guru dengan kode ruang sekian, namanya ruang guru dan TU itu satu ruang. Kemudian berikutnya lagi jenis prasarannya ruang guru dengan kode R009 itu dijadikan ruang kepala sekolah. Nah, ini yang keliru Bapak Ibu. Karena sebenarnya kan ini di bangunan itu hanya ruang guru. Inilah yang menyebabkan dia terbaca jumlah ruang gurunya itu 2. Nah, bagaimana sekarang caranya untuk mengubahnya? Nah, ini sama juga untuk bangunan-bangunan lain. Barangkali Bapak Ibu ada yang mengalami sebenarnya ruang guru, tapi ada disekat dijadikan ruang kepala sekolah. Artinya bahasa sederhananya, ruang kepala sekolah sebenarnya tidak punya di sekolah, tetapi ini numpang di ruang guru dan disekat dengan triplek atau dibatasi dengan lemari lah di ruangan itu. Dan di ruang perpustakaan juga, ini sebenarnya bangunannya adalah ruang perpustakaan, bukan ruang teori ya, bukan ruang teori kelas, tapi sebagian digunakan untuk ruang perpustakaan, nama ruangnya sebagian untuk ruang teori kelas. Nah, nanti bagaimana caranya ini agar bisa terbaca ruang perpustakaan itu satu. Nah, masih bisa digunakan ruang teori kelas, tapi ubah di sini. Biar ruang teori atau ruang kelas itu numpang di perpustakaan, itulah ceritanya. Nah, ini saya akan ubah dulu yang di perpustakaan. Nah, untuk mengubahnya, ini kan ada 2 ruang perpustakaan. Nah, nanti Bapak Ibu akan buang satu ini, akan hapus. Nah, ruang perpustakaannya diedit. Nanti kode ruangnya silakan Bapak Ibu tinggal edit lagi ya, biar berurutan boleh. Nah, ruang perpustakaannya diubah. Saya akan perbesar dulu. Ruang perpustakaannya tetap, bangunannya tetap di bangunan 4, kode ruangnya tetap atau diubah boleh. Kemudian nama ruangnya. Nah, disinilah kita akan menumpangkan ruang kelas. Sehingga di sini ketik saja garing
ruang teori kelas 7B. Nah, simpan. Sebelum simpan, Bapak Ibu pastikan lagi di sini data-data yang di bawahnya, panjang, lebar, dan seterusnya. Nah, ini nanti otomatis akan berubah lagi. Karena apa? Sebelumnya kan saya pisah ruang perpustakaan panjangnya sekian, lebarnya sekian, dan seterusnya. Dan ruang kelas teori 7B itu kan panjangnya sekian juga, lebarnya sekian, dan seterusnya. Nanti saya akan tinggal tambahkan saja. Nah, kebetulan data untuk masing-masing ruang ini saya masih punya, ruang perpustakaan saya masih punya datanya, ruang kelasnya saya masih punya juga datanya, sehingga nanti saya akan tinggal ubah lalu ditambahkan keduanya. Itulah nanti menjadi panjang, lebar, dan seterusnya. Oke, ini tadi salah ya, ruang kelas 7B. Oke, lalu klik simpan. Nah, sehingga kalau saya perlebar lagi ini biar bisa terbaca ya semuanya. Ini kan menjadi ya, nama ruangnya menjadi ruang perpustakaan, ruang teori kelas 7B. Nah, ini ruang kelasnya numpang di perpustakaan. Atau mungkin di sekolah Bapak Ibu kebalik. Perpustakaannya numpang di ruang kelas. Nah, maka di sini jenis perpustakaannya ruang kelas. Nanti di sini ruang kelas, teori kelas apa, kemudian garing ruang perpustakaan. Itu Bapak Ibu ya. Sehingga nanti yang di bawah ini ruang kelas 7B-nya akan saya hapus. Nah, cara penghapusannya bagaimana? Nanti saya akan buatkan video tutorial berikutnya. Atau barangkali Bapak Ibu ada juga yang mengalami permasalahan terkait dengan Sapras. Ini ada di channel saya, nanti akan saya tampilkan juga di deskripsi pada video ini. Ini ada beberapa tutorial terkait pengerjaan Sapras Dapodik. Misalnya cara mengatasi invalid panjang lebar dan luas tanah. Dan cara mengatasi invalid Sapras, yaitu invalid lintang bujur, invalid kondisi ruang dan bangunan, invalid data periodik, alat, dan seterusnya. Ini juga sudah ada tutorialnya. Kemudian, cara merubah kondisi bangunan di Dapodik agar sesuai keadaan sebenarnya juga sudah ada. Nah, barangkali Bapak Ibu di kondisi bangunannya itu sudah rusak berat itu misalnya, bagaimana cara merubahnya itu ada. Nah, kemudian yang lagi satu yaitu ruang guru atau capsek yang tadi. Nah, ruang guru ini sebenarnya bangunannya adalah ruang guru, tetapi ditumpangi oleh ruang kepala sekolah. Nah, biar ruang guru dan ruang kepala sekolah itu beda ruang, makanya disekat. Oke, saya akan ubah yang di atas. Saya akan perbesar dulu. Ruang guru tetap bangunannya bangunan 5, kodenya saya biarkan. Nah, ini ruang guru dan TU, kemudian garing ruang kepala sekolah. Ini ruang kepala sekolahnya numpang di ruang guru. Oke, saya akan simpan. Sama juga untuk data berikutnya, panjang, lebar, dan seterusnya. Nanti saya akan tambahkan saja ruang guru sebelumnya dengan ruang kepala sekolah yang saya input sebelumnya. Oke, saya klik simpan. Nah, nanti ruang kepala sekolahnya inilah yang akan dihapus. Nah, saya akan perlebar dulu ini biar bisa kelihatan semuanya. Oke, sehingga ruang guru dan TU ditumpangi oleh ruang kepala sekolah. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu silakan kondisikan biar sesuai dengan keadaan di sekolah. Kalau misalnya memang di bangunan itu peruntukan sebelumnya itu adalah ruang kepala sekolah, kemudian ditumpangi oleh ruang guru, ya tinggal dibalik saja. Ruang kepala sekolah, garing ruang guru to TU. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengalami terkait dengan pengerjaan Sapras ini, selain ada video tutorialnya, nanti Bapak Ibu boleh gabung di grup Telegram saya. Nanti saya akan sertakan juga di deskripsi pada video ini. Nanti kita bisa bertukar pikiran di sana. Saya sudah buatkan grup Telegram yang nanti di sana bisa berkirim foto, screenshot apa masalahnya biar kita bisa sama-sama cari solusinya. Nah, untuk pengubahannya ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Ingat, ini nanti akan dihapus, kemudian yang bagi satu akan dihapus. Nanti silakan disesuaikan dengan yang Bapak Ibu alami. Nah, cara penghapusannya sekali lagi saya akan buatkan di video tutorial berikutnya. Sehingga untuk pengerjaan Sapras ini saya akan buatkan video tutorial sampai setuntas-tuntasnya. Oke, demikian video singkat ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.